Kudrat, iradat dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah ngerti. Yang pertama aja wujud, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti wujud, nggak ngerti kidam, nggak ngerti bako, nggak ngerti semuanya. Sama seperti kita hafal Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai Asy-Syabur, tapi nggak ngerti yang diberi nama. Bukankah nama itu harus melekat pada yang diberi nama, bukan? Saiful Karim bukan saya, itu tulisan nama saya. Dan Saiful Karim menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Ada barangnya, ada namanya. Makanya tidak ada artinya nama Saiful Karim kalau nggak ada barang. Dan nggak ada artinya kalian mengerti Saiful Karim, tahu Saiful Karim, nggak pernah tahu barangnya. Karena Saiful Karim bukan saya, itu tulisan saya, tulisan nama saya. Saiful Karim barangnya ini. Begitu lahir ke dunia, barang ini oleh orang tua saya diberi nama Saiful Karim. Kan barang ini, dan barang ini dulu tidak bernama, diberi nama oleh bapak saya. Paham? Yang gitu aja kadang-kadang pusing ngaji ya. Padahal itu kan logika sederhana. Jadi mana yang penting? Nama apa barang? Barangnya dulu, nama itu baru ada artinya. Saya percaya kalian ya banyak lulusan pesantren ya, pasti udah hafal Asmaul Husna. Hafal satu maksud saya. Ar-Rahman aja sama Ar-Rahim ya. Gak nambah-nambah dari dulu. Padahal satu hari baca ngapalin satu asmanya Allah itu 99 hari. Cuman waktu 3 bulan lebih sedikit itu sudah hafal 99 asma Allah. Tapi hafal asmanya Allah tidak menolong kalau tidak tahu yang diberi nama. Makanya Asmaul Husna itu 100 sebetulnya. Temukan yang ke 100. Kalau sudah ketemu yang ke 100, yang 99 jadi ada artinya. Paham maksud saya? Nah kalau ini dikupas jadi banyak. Contoh, ketika sholat kita baca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saya tanya sama kalian, hafalan atau pengalaman? Jawab, hafalan atau pengalaman? Apakah saat itu kalian benar-benar menghadapkan wajah batinmu kepada Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Atau cuma mulut komat kamit? Kalau cuma mulut komat kamit namanya bodoh. Tapi kalau mulut komat kamit saat itu juga betul-betul kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan batin kita kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu baru pintar. Makanya kalau orang membaca itu langsung mengalami saat itu bergetar. Makanya kemarin hari Minggu saya ngasih pelatihan sholat khusus 30 orang. Nangis semuanya. Kenapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, bukan lagi ucapan tetapi sebuah pengalaman. Nah kita ini puas dengan hafalan. Makanya dalam teori taksonomi Bloom namanya itu. Nah ini agak ilmiah sedikit biar kuliahnya kelihatan ilmiah. Dalam taksonomi Bloom itu ya ada yang namanya 6 tingkatan kognisi. Kognisi berhubungan dengan keterampilan berpikir. Jadi ada 6 keterampilan berpikir. Yang pertama adalah menghafal. Mengingat namanya itu. Recall bahasa Inggrisnya. Recall itu memanggil ulang. Jadi recall itu bahasa Indonesianya mengingat. Keterampilan berpikir yang paling dasar itu mengingat. Di atas itu ada lagi memahami. Di atas itu ada lagi namanya menerapkan. Di atas itu ada lagi namanya menganalisa. Di atas itu ada lagi namanya mengevaluasi. Di atas itu ada namanya mensintesa. Mensintesa sudah masuk dalam area mencipta. Itu tingkatan kognisi yang paling tinggi. Makanya orang yang paling tinggi tingkatkan kognisinya mencipta. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saya punya besi dua jenis besi, saya satukan, kemudian dikeling,
disatukan di las. Ini besi yang dua ini beda jenisnya. Kalau dipanaskan ini besi, maka dia akan memuai. Karena beda tingkat kemuaiannya, maka dua logam ini ketika dipanaskan akan membuat logam itu jadi melengkung. Karena apa? Yang satu cepat memuai, yang satu lambat memuai. Yang lambat memuai akan tetap pendek, yang cepat memuai akan panjang. Maka yang panjang akan dilengkungkan oleh yang pendek. Jadi kalau dua logam yang berbeda jenisnya dipanaskan, maka dia akan melengkung. Ilmu bukan itu. Ilmu. Itu namanya pemuaian panjang logam namanya. Bisa dihitung itu. Berapa pemuaian panjangnya ketika suhunya berubah. Gampang itu rumusnya, di SD juga ada bisa belajar. Tetapi itu tidak ada artinya kalau baru sampai di situ. Kemudian orang mikir, ini buat apa Tuhan kasih ini? Dibuatlah setrika. Makanya setrika itu kalau sudah panas suka bunyi tak, mati, gak ada listrik, dingin lagi. Nanti kalau sudah panas, sudah dingin, hidup lagi, tak, hidup lagi. Nah tadi dua logam yang disatukan itu dibuat menjadi kontak untuk memudahkan setrika. Karena kalau setrika terus dikasih listrik, maka dia akan panas, baju kita hancur semua. Kalau kalian beli setrika yang agak mahal sedikit, pasti ada saklar otomatisnya. Saklar otomatis itu namanya bimetal. Bimetal itu dua logam yang dikeling ketika dipanaskan, karena kan terjadi pemuaian akibat panas. Karena setrika yang dibutuhkan panasnya, maka dia akan melengkung. Ketika melengkung, kemudian terjadilah kontak. Ketika lurus lagi, lepas kontak. Melengkung lagi, kontak lagi. Ketika lurus lagi, tidak kontak. Hidup mati, hidup mati. Orang cuma tahu bimetal diterapkan dalam setrika. Ada gunanya? Ada gunanya? Itu baru cerdas. Saya naik mobil. Begitu masuk mobil, kemudian di mobil terasa panas. Saya hidupkan AC. Dek, hidupkan AC. AC di mobil saya sudah ada sensornya. Mengerti, ini panas terlalu tinggi. Maka dia blowernya akan naik, surut, blowernya naik. Jadi keras sendiri, otomatis, karena pakai sensor. Baru ada gunanya kalau sudah diterapkan. Kalau tidak diterapkan tuh sensor, nggak ada gunanya. Sekarang semua dalam hidup serba otomatis. Kalian pergi ke toko, pergi ke mall, tidak usah buka pintu, karena saat kalian datang, kemudian pintu terbuka dengan sendirinya. Karena ada saklar otomatis. Kenapa? Karena manusia ini dianggap sebagai black body. Dia meradiasikan gelombang elektromagnetik. Diserap gelombang elektromagnetnya oleh sensor, dirubah menjadi sinyal listrik, jadi kontak. Sehingga di mall pintu buka tutup tidak usah pakai petugas. Teknologi sudah menguasai dunia, makanya gaul dikit. Riset tentang, sebetulnya gelombang elektromagnetik itu energi, itu belum terimplementasikan. Tapi begitu dibuat sensor, luar biasa. Sekarang orang perlu air panas, pakai solar cell. Sinar matahari yang berlimpah ini ditangkap oleh solar cell. Asalnya energi panas, dirubah menjadi sinyal listrik, dirubah menjadi energi listrik, berubah menjadi panas. Ada gunanya. Tapi kalau cuma tahu, energi matahari itu energi, itu kita masih bodoh. Tapi begitu energi dimanfaatkan menjadi energi listrik, diimplementasi dalam hidup, ada gunanya, baru kita menjadi pintar. Makanya orang pintar adalah orang yang terus belajar. Tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi jangan bangga dulu kalau anak-anakmu sudah hafal juz amma. Karena itu tingkatan berpikir paling rendah, namanya hafalan. Jadi tidak usah bangga kalau kita sudah hafiz Quran 30 juz. Kalau hafiz saja kemudian tidak menolong kita, maka kita tetap jadi bodoh. Kalau sudah tahu ilmunya, bismillahirrahmanirrahim saja udah keren sebetulnya, nggak usah 30 juz. Karena rangkuman Quran itu yang 30 juz adanya di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum lagi, rangkumannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi. Itu adalah ba. Ba dirangkum lagi adalah titik yang ada di bawah ba. Maka titik yang di bawah itulah kun hijatnya ilmu.
Siapa yang sudah menemukan titik itu? Sudah sampai itu.